Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, sekarang saya akan membuat tutorial tentang OneDrive. Seperti biasa, setiap kali kita akan masuk pada Office 365, kita akan masuk melalui office.com atau portal, ketikkan portal.office.com. Oke. Setelah itu kita pilihkan, kita masukkan akun yang kita punya. Ya, kita ketikkan passwordnya, ketika sign in. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, seperti biasa, maka Bapak Ibu akan membuat atau membuka tentang OneDrive. Kita akan belajar tentang OneDrive. Oke, apa itu OneDrive? OneDrive ini adalah gudang penyimpanan atau online storage. Jadi istilahnya ini adalah flash disk yang ada di cloud, yang ada di langit. Di OneDrive ini Bapak Ibu bisa mengakses file atau dokumen Bapak Ibu di mana saja, kapan saja. Dan Microsoft sendiri dia memberikan kita storage-nya itu online storage-nya sangat besar sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi 5.000 GB atau setara dengan 5 tera. Kita klik. Saya akan menjelaskan apa itu fungsi OneDrive. Jadi kalau misalkan selama ini Bapak Ibu menyimpan file atau dokumen Bapak Ibu di flash disk atau di laptop, yang dimana riskan sekali misalkan flash disk kita terserang virus atau laptop kita lagi rusak software atau hardware-nya, maka kita akan kebingungan untuk mendapatkan file atau dokumen kita, apalagi file yang penting ya, atau kita lupa untuk membawa flash disk atau dokumen kita di saat kita membutuhkannya. Nah, OneDrive ini salah satu solusi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk menyimpan file Bapak Ibu, di mana di OneDrive ini Bapak Ibu bisa mengakses, mendownload, bahkan mengupload file Bapak Ibu. Oke, setelah kita klik OneDrive tadi akan muncul tampilan seperti ini. Ya, kita klik silang saja. Nah, di sini akan ada tampilan seperti ini. Ya. Saya akan menjelaskan dari yang di sini dulu. Recent ini kita klik. Ya, recent itu artinya yang terbaru. Jadi segala kegiatan Bapak Ibu yang terbaru akan muncul di sini. Jika masih tidak ada kegiatan dalam OneDrive, maka ini akan kosong. Kemudian share yang ini, share itu digunakan untuk melihat file mana saja yang sudah kita share pada orang lain, yang kita berbagi pada orang lain. Jika belum pernah, maka akan terlihat kosong. Jadi share with you itu adalah file atau dokumen yang kita mendapatkan share dari orang lain. Jadi orang lain berbagi file dengan kita. Untuk share by you itu adalah file yang kita bagikan kepada orang lain, ya. Jadi tempatnya untuk melihat di sini. Oke, discover itu menemukan, berarti kita akan mencari konten atau mencari file yang sama dengan yang kita inginkan di dalam organization kita. Recycle bin, ada tempat sampah, berarti kita akan melihat file-file mana yang sudah kita buang, ya, kita delete. Oke, baik. Kita akan masuk pada My Files, kita klik. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini ada kolom New, baru. Di sini ada kolom Upload, Synchron, dan Automate. Saya akan menjelaskan yang umum saja ya. Jadi kita klik yang New di sini. Oke, di sini akan muncul folder.
ya. Kita akan muncul folder. Folder di sini itu untuk membuat folder pada OneDrive kita. Jadi biar kita tertata rapi filenya, misalkan Bapak Ibu akan membuat folder foto di folder sendiri, folder pembelajaran di folder sendiri, dan seterusnya. Untuk yang ini Bapak Ibu langsung bisa mengetikkan file dalam bentuk Word, Excel, atau PowerPoint yang langsung tersimpan di OneDrive. Oke. Sedangkan untuk ini Bapak Ibu, kita klik upload. Nah, kita klik upload ini fungsinya adalah untuk memindahkan file atau mengupload atau menyimpan file yang kita punya yang ada di device atau di laptop atau di komputer kita untuk dimasukkan di OneDrive, ya. Jadi pada upload ini ada pilihan files dan folder. Artinya kita bisa memasukkan atau mengupload file satu persatu, atau kita bisa langsung memasukkan satu folder sekaligus. Oke, baik, sekarang kita akan mencoba untuk memasukkan atau membuat folder yang baru. Oke, kita akan klik new di sini. Kemudian kita klik folder. Nah, setelah muncul seperti ini, maka kita akan ketikkan judul folder di OneDrive kita, di gudang penyimpanan kita. Misalkan saya akan membuat folder tentang foto. Oke, setelah itu create. Bapak Ibu tidak usah khawatir tentang misalkan takut hilang di OneDrive dan sebagainya. Tidak perlu khawatir karena ini sudah tersimpan di cloud, jadi aman. Oke, setelah itu kita sudah membuat folder foto tadi, ya. Nah, kita klik folder foto yang tadi. Nah, di dalam folder foto tersebut kita bisa mengupload file satu persatu. Saya akan contohkan, misalkan saya akan mengupload file di folder foto. Oke, saya akan mencari filenya. Oke, misalkan saya akan mengupload foto saya di sini. Kita klik open. Nah, ketika muncul seperti ini, ya, itu berarti file kita sudah terupload dan sudah tersimpan di OneDrive. Atau kita bisa juga mengupload satu folder langsung. Misalkan saya akan mengupload satu folder langsung. Nah, di sini ada folder, kita bisa langsung misalkan klik ini, kita upload, ya, satu folder. Oke, saya cancel saja. Setelah itu, bagaimana cara kita, misalkan kita menyimpan folder atau materi, ya, atau file materi pada OneDrive kita, dan kita ingin share materi kita kepada anak-anak atau peserta didik. Caranya bagaimana? Jadi silakan Bapak Ibu klik di file yang akan di share atau dibuat berbagi. Saya klik di sini. Kalau misalkan yang ingin di share hanya satu file saja, klik di filenya. Kalau misalkan yang ingin di share itu satu folder, kita klik di foldernya seperti ini, ya. Oke, misalkan saya akan klik atau saya akan berbagi pada filenya saja, satu file. Jadi saya klik di sini, tanda centang di sebelah filenya, kemudian saya akan klik share, ya. Kita klik share. Nah, di sini ketika kita klik share atau berbagi akan ada tampilan seperti ini. Kita klik di sini. Nah, anyone with the link. Ketika Bapak Ibu pilih anyone with the link, siapapun dengan link kita, maka akan muncul setting seperti ini, ya. Apa itu? Nanti saya jelaskan. Ketika saya klik yang ini, maka tidak akan muncul
setting tambahan. Saya klik seperti ini juga tidak muncul. Kenapa ketika kita klik anyone with the link itu muncul? Karena kita memilih siapapun yang punya link ini, link file saya, dia akan bisa melihat file saya atau mendownload file saya. Jika file itu file yang penting, maka kita tidak boleh sembarangan untuk memberikan pada orang lain, ya. Jadi diberi tambahan. Jadi kita bisa setting untuk expirednya. Jadi misalkan saya akan setting filenya yang bisa dibuka ini hanya sampai tanggal 13 misalkan. Jadi setelah lewat dari tanggal 13, filenya tidak akan bisa di-download atau dibuka. Kemudian saya juga bisa set password. Set password artinya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat file saya, yang punya password saya. Saya juga bisa klik block download. Ya. Artinya apa? Ketika block download, maka saya ingin orang-orang tidak bisa mendownload file saya. Jadi dia hanya bisa view saja atau membaca saja. Ya. Jadi kita anyone with the link, kemudian kita klik apply. Oke. Atau Bapak Ibu tidak ingin membagikan dengan anyone, maka Bapak Ibu bisa specific people. Misalkan Bapak Ibu hanya ingin membagikan dengan satu atau dua atau beberapa orang saja, maka Bapak Ibu klik ini, ya. Untuk allow editing bisa diaktifkan, bisa tidak. Oke. Kalau editing maka akan seperti ini, tidak aktif, ya. Kalau Bapak Ibu tidak mengset editing, maka block downloadnya akan bisa diaktifkan. Oke, seperti itu. Setelah itu kita klik apply. Nah, tadi karena kita pilih orang tertentu, maka Bapak Ibu harus memasukkan namanya, ya. Setelah memasukkan namanya, Bapak Ibu bisa copy link, ya. Misalkan saya akan memasukkan pada Happy, oke. Misalkan, ya. Maka Bapak Ibu bisa copy link. Nah, di sini link copy ini yang akan Bapak Ibu share pada peserta didik, misalkan tentang materinya, peserta didik bisa langsung download atau mendapatkan share dari Bapak Ibu. Oke, itu untuk berbagi. Nah, bagaimana jika kita sudah pernah memasukkan file, kemudian kita ingin dan kita membutuhkan file tersebut. Nah, tadi saya katakan bahwa Bapak Ibu bisa membuka atau mendapatkan file yang kita inginkan di mana saja dan kapan saja, asalkan ada akses internet. Baik, misalkan saya membutuhkan file ini, ya, saya membutuhkan file ini, maka saya akan klik download. Nah, saat itu juga klik download, maka saya klik download. Nah, maka akan muncul tampilan untuk save as, ya. Oke, artinya Bapak Ibu sudah mendapatkan file yang Bapak Ibu butuhkan. Untuk delete, berarti Bapak Ibu akan mendelete file yang sudah ada di sini. Misalkan Bapak Ibu merasa file itu tidak penting lagi untuk disimpan, Bapak Ibu bisa mendelete-nya. Yang klik ini, ya. Oke, atau mengubah namanya. Oke, misalkan saya delete. Nah, akan kosong kembali untuk filenya. Baik Bapak Ibu, itu untuk materi tentang OneDrive. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.